Di tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil membuat kuis sederhana dan menampilkan hasilnya seperti ini. Untuk menyimpan hasilnya, kita memerlukan dua tabel, yaitu yang... Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan kembali ke tutorial kuis sederhana di bagian kedua. Seperti cuplikan tadi di awal, di tutorial sebelumnya kita sudah membuat kuis sederhana dan berhasil menampilkan hasilnya, tetapi kita tidak menyimpannya ke database. Untuk tutorial kali ini, kita akan menyimpan hasil dan jawaban masing-masing pengguna ke dalam database. Sebelum lanjut ke materi, silakan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Kita langsung saja ke materinya. Di tutorial sebelumnya, kita sudah berhasil membuat kuis sederhana dan menampilkan hasilnya seperti ini. Tapi hasilnya kita tidak simpan. Nah, untuk menyimpan hasilnya, pertama kita perlu yang namanya siapa user yang menjawab kuisnya. Di sini saya sudah membuat tabel user yang mana berisi 4 kolom, yaitu ID, nama, email, dan password. Juga saya sudah menambahkan satu user yaitu Joni dengan email joni.example.com. Kemudian saya sudah juga membuat halaman login seperti ini ya. Karena sudah ada beberapa tutorial tentang login, termasuk juga membuat tutorial login yang lebih aman yang nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang login ini karena ini adalah tambahan ya. Jadi di sini saya jelaskan singkat, kita membuat koneksi ya. Kemudian membaca data usernya, kalau ditemukan maka akan disimpan datanya ke dalam sesi, yaitu ID usernya di dalam session user dan juga namanya ya. Kalau tidak ditemukan maka ditampilkan bahwa email atau password salah. Nah, kemudian saya juga membuat satu file check access. File ini digunakan untuk mengecek apakah usernya sudah login apa belum ya. Nah, untuk itu file check access ini kita perlu gunakan di semua halaman selain login ya. Nah, di sini saya akan tambahkan di file index yang sebelumnya kita bikin require once check access. Kemudian di bagian hasil juga saya akan tambahkan. Nah, kalau kita lihat hasilnya sekarang dari refresh ini continue, maka dia akan ke halaman login ya. Sekarang kalau misalnya saya login menggunakan user Joni ya, nah, maka saya dibawa ke halaman index, itu untuk menjawab kuis. Untuk menyimpan hasilnya kita memerlukan dua tabel, yaitu yang pertama itu adalah tabel hasil untuk mencatat secara global siapa user yang menjawab, tanggal berapa menjawab, dan juga nilainya berapa. Tabel yang kedua adalah hasil dari jawaban masing-masing. Nah, semua jawaban dari pertanyaan ini perlu disimpan juga di dalam database. Nah, kita buat pertama yaitu tabel hasil ya. Tabel hasil ini seperti biasa ada ID ya. Kemudian dia integer, kemudian kita masukkan ID user. Ya, kita catat siapa yang menjawab, kemudian tanggal kapan menjawabnya, kemudian ada nilai berapa nilainya. Nah, ini kita pakai date time, kemudian ini integer, juga ini integer, ini auto increment untuk menjadi primary key, kemudian ID user juga integer. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian di relationship kita tambahkan hasil user ya. Jadi kita bikin relasi ke tabel user. Kemudian yang kedua adalah tabel untuk mencatat semua jawaban dari pengguna. Kita beri nama hasil jawaban. Kemudian dia terdiri dari 5 kolom. Tambahkan yang pertama itu adalah ID seperti biasa, primary, kemudian ada ID hasil, kemudian ada ID jawaban, kemudian dia benar atau salah, kemudian skornya berapa. Nah, skornya ini integer, kemudian ini kita kasih ini integer, kalau dia 1 artinya benar, kalau 0 artinya salah. Kemudian di jawaban juga integer, di hasil juga integer. Nah, kemudian di jawaban kita kasih dia boleh 0, di hasil tidak ya. Nah, kemudian ini kita simpan, kemudian kembali ke relasi, kita tambahkan relasi pertama tadi ke kolom ini, ke kolom ID hasil. Ini hasil jawaban ya. Ini adalah tabel hasil ID, kemudian tambahkan lagi satu untuk kolom ID jawaban hasil, kemudian dia ke tabel jawaban juga ke kolom ID. Kita simpan, kita kembali ke kode
Ya, di kode ini kita perlu tambahkan nanti satu file, yaitu menyimpan jawaban satu file, kasih nama jawab. Kemudian di sini juga require check access, ya, biar tidak bisa diakses langsung sebelum login ya. Kita lakukan pengecekan kalau postnya kosong, artinya user belum menekan tombol jawab ya, atau jawabannya tidak dikirim ya. Jadi kalau kita buka file index kembali lagi, formnya itu adalah dengan nama jawaban ya, atau jawabannya juga kosong ya, nggak ada yang dijawab ya. Kalau ini terjadi, kita bilang gagal menyimpan hasil ya. Kemudian kita exit ya. Kita bikin koneksi ke database. Untuk mencatat total skornya, kita tulis total score 0 ya. Di sini kita memerlukan yang namanya transaksi database. Kenapa kita memerlukan transaksi database? Karena kita akan menyimpan banyak data sekaligus. Pertama, kita perlu menyimpan data ke tabel hasil terlebih dahulu, baru kemudian menyimpan masing-masing jawaban pengguna ke tabel hasil jawaban. Pada saat kita menyimpan jawaban, kita perlu ID hasil. Nah, kita simpan dulu hasilnya, dapatkan ID-nya, baru simpan. Nah, ini harus terisolasi dalam satu transaksi, biar kita tidak menyimpan jawaban orang lain ke hasil orang lain. Ya. Nah, untuk itu, kita mulai dengan yang namanya bikin try and catch ya. Kalau kode kita masuk ke blok catch ini, berarti terjadi kegagalan menyimpan salah satu datanya. Untuk itu, kita perlu lakukan yang namanya rollback. Kemudian setelah rollback, kita tampilkan juga pesan yang sama, yaitu gagal menyimpan hasil. Bisa tambahkan dari error yang sebenarnya ya. Di sini kita mulai transaksinya, yaitu dengan fungsi begin transaction. Di bagian paling bawah, kita harus commit transaksinya dimulai, paling akhir di commit. Kalau gagal di rollback. Nah, baru di tengah-tengah ini kita bisa melakukan query. Pertama, kita lakukan query-nya untuk menyimpan hasil ya. Ini kita bikin query insert. Insert into hasil, ID user, tanggal, dan nilai. Values, kita bikin name parameter seperti biasa, ID user. Tanggalnya kita pakai now ya, fungsi MySQL. Nilainya kita taruh 0 ya, karena belum ada yang diperiksa hasilnya. Kita execute query ini. Nah, ID user ini datang dari sesi yang kita bikin tadi di file login ya. Di session, di file login kita bikin session user, kemudian kita perlu ID-nya ya. Kemudian seperti saya bilang tadi, di sini kalau kita lihat strukturnya kita perlu ID hasil. Kita ambil dulu ID hasilnya ya menggunakan fungsi PDO last insert ID. Baru lakukan iterasi semua jawaban dari user, kemudian kita simpan ke database. Kode ini sangat mirip dengan kode hasil yang kemarin. Nah, pertama kita perlu mengambil data pertanyaannya. Kita copy di sini. Kenapa kita perlu pertanyaannya? Karena kita perlu ambil skornya. Kalau saya tunjukkan kembali, skornya itu ada di pertanyaannya. Yang kedua yaitu ambil jawabannya. Kemudian kita ambil datanya. Kalau kita balik ke tabelnya, hasil dari jawaban ini membutuhkan ID jawaban. Nah, kita bikin di sini variabel ID jawaban. Kita kasih 0 awalnya, kemudian dia juga perlu benar atau salah. Benar awalnya 0 ya. Patch ini hasilnya akan 0 kalau jawabannya tidak ditemukan ya. Kalau jawabannya ditemukan ya, maka biar tidak sama ya, tidak ditindih, kita gunakan gini. ID jawab. ID jawabnya adalah jawaban ID. Kalau jawabannya itu benar ya, total skornya ditambah pertanyaan skor ya. Kemudian benarnya menjadi 1. Selanjutnya baru kita simpan yang namanya hasilnya menggunakan insert ya. Insert into hasil jawaban, kita simpan ID hasil, ID jawaban, benar, kemudian skor, kemudian values-nya, bikin name parameter, baru kita execute query-nya ya. ID hasil itu sama dengan ID hasil, kemudian ID jawaban sama dengan ID jawab, benar sama dengan benar, skor sama dengan pertanyaan, score. Yang terakhir itu adalah mengupdate skornya. Update hasil, set nilai, where ID sama dengan ID. Dan execute nilai, total score, kemudian
ID hasil. Setelah itu, setelah dia di-commit, kita redirect usernya ke halaman hasil. Location hasil sama dengan ID hasil. Kemudian di indeks ini kita ganti formnya menjadi di sini jawabnya. Kemudian kita coba, kita refresh. Nah, kita jawab dulu ini. Nah, kita bikin salah ya, dua ini. Kirim. Seperti tadi saya bilang, salah satu ini gagal karena kita salah menulis query-nya ya. Kalau kita lihat sekarang hasilnya tidak ada yang tersimpan ya. Kemudian kembali lagi ke hasil juga tidak tersimpan, yang mana artinya kode kita tadi dia menuju ke blok ini ya. Kalau kita lihat ini bukan is user tapi ID user. Nah, kita coba sekali lagi, kita refresh, kemudian kita continue. Kita coba lihat hasilnya. Kita browse, ada satu ya, tabel hasil jawaban juga ada ya, ini skornya. Hasilnya tidak muncul karena kita mengambil data dari form sebelumnya. Sekarang kita perlu ubah ini, mengambil hasil dari database. Kita hapus saja ini ya. Kemudian seperti kalian lihat di sini ada ID-nya di sini. Nah, jadi kalau dia ada ID-nya dan dia tidak kosong, kita bikin koneksi ke database ya. Kemudian bikin query yang pertama. Yang kita query adalah hasil ya, hasil where ID sama dengan ID. Dan query execute seperti biasa. Nah, kalau hasilnya tidak ditemukan, kita tampilkan hasil tidak ditemukan. Sisanya kita tampilkan skornya. Selamat, skor Anda hasil nilai. Tampilkan detail hasilnya, kemudian buka order list, tutup order listnya, kemudian tampilkan jawaban masing-masing siswa ya. Kita query 2 sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan query join ya. Kita akan menjoin 3 tabel di sini. Tabel yang akan kita join pertama hasilnya, dijoin dengan jawaban, kemudian dijoin dengan pertanyaan ya. Kita perlu menampilkan deskripsi pertanyaannya, deskripsi jawabannya, dan juga hasilnya. Bagi yang pengen belajar query join lebih dalam, sudah ada tutorialnya, nanti saya cantumkan di kolom komentar juga ya. Di sini kita select. Nah, pertama kita select bintang dulu ya. From hasil jawaban, inner join ke tabel jawaban, on hasil jawaban dot id jawaban sama dengan jawaban.id. Inner join lagi dengan pertanyaan, on jawaban.id pertanyaan sama dengan pertanyaan.id. Biar tidak panjang begini nulisnya, kita bisa tulis begini H, kemudian di sini SH, SC gitu ya. Kemudian ditulis di sini H dan ini C ya, pakai aliasnya. Karena ini SP, kemudian di sini C, kemudian di sini P. Jadi lebih pendek query-nya. Where, nah jadi where H.id hasil dengan ID hasil. Ya, jadi perlu hasil yang kita pilih di sini ini yang ditampilkan, jangan semua hasil ya. Yang kita perlu tampilkan semua data hasil ini ya. Kemudian kita perlu tampilkan juga jawabannya. Dan berarti jawaban.deskripsi. Kemudian pertanyaan.deskripsi. Karena kolomnya sama, kita kasih ls. Ini S jawab, ini kasih S tanya. Nah, execute dulu. ID hasil, ID. Kemudian kita iterasi untuk menampilkan datanya. Jadi while data sama dengan query 2 patch. Kemudian tampilkan dengan LI. Kita tutup LI-nya terlebih dahulu. Kemudian kita tampilkan jawabannya. Kalau dia benar, kita tampilkan jawabannya benar. Kalau dia salah, kita bilang salah. Warnanya merah. Di sini kita juga tampilkan jawabannya ya. Kita coba lihat hasilnya. Dari press, skor Anda 7. Ini ada 3 salah. Coba lihat hasil 7. Jawabannya ada 3 yang salah. Sekian tutorial menyimpan hasil dan jawaban kuis ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.